Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di hari Jumat 25 September 2020 ya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 sampai ayat yang ke 7 ya. Ayat yang ke-8 ya. 1 Tesalonika 1 ayat kedua sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Puji Tuhan. Ya, Rasul Paulus di sini menceritakan kepada kita tentang bagaimana ia mengucap syukur ya kepada Allah karena mengingat ya apa yang dia ingat bukan pekerjaannya sendiri, bukan pelayanannya sendiri yang dia banggakan, yang dia ingat, tetapi buah pekerjaannya, yaitu orang-orang yang sudah menerima kabar keselamatan itu, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil Rasul Paulus ya. Puji Tuhan. Itulah buah pekerjaan iman. Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan bahwa ya kita ini makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang-orang lain ya. Jadi kita itu, Yesus menyelamatkan saudara bukan untuk supaya untuk kepentingan saudara sendiri, bukan ya. Yesus menyelamatkan saudara untuk membeli saudara dengan nyawanya, dengan darahnya, untuk kepentingan Bapa, untuk kepentingan Tuhan, untuk rencana Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah dunia, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam hidup saudara ya. Jadi kita, seperti saya selalu bilang, sebenarnya kita nggak perlu dalam arti harus menunjukkan diri kita orang Kristen ya, orang Kristen, orang percaya ya. Artinya boleh memuji Tuhan di tempat-tempat umum, boleh-boleh saja, tapi tidak usah berlebihan begitu ya, menunjukkan diri kita Kristen ya. Tetapi kita harus menunjukkan buah dari kehidupan kekristenan kita, buah dari keselamatan kita. Itulah yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Buah daripada iman kita, itulah yang harus kita tunjukkan. Sudah ya. Bukannya saya katakan tidak memberitakan Injil, harus memberitakan Injil, itu keharusan, kewajiban bagi setiap kita orang percaya. Tapi Injil itu sendiri berita sukacita, saudara ya. Jadi berita sukacita itu harus dibarengi ya dengan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau ngomongnya Injili ya, ngomongnya itu nadanya nada kekristenan, ketemu orang haleluya, puji Tuhan, shalom. Tapi buah perbuatannya tidak menunjukkan, buah itu nggak menunjukkan sukacita yang ada di dalam hidup saudara, ya nggak ada gunanya omongan kita itu. Akan seperti uap di udara, tidak ada arti ya. Jadi buah-buah kehidupan itu harus nyata di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita semuanya, yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita ya.
Kemarin saya pulang dari Samarinda ya, berangkat ke Samarinda naik mobil, tapi pulangnya naik motor karena ngambil motor ya, anak saya yang lagi kursus di Samarinda. Jadi saya mampir ke Pampang ya, Pampang itu dulu ada sekolah teologi milik Pesat ya, Setak ya. Nah, tapi sekarang kan corona, jadi tidak ada kegiatan sama sekali ya. Ada ketemu Bapak Nelson, Bapak siapa satunya ini kok lupa ini temennya Pak Nelson, Pak Tommy ya, Pak Tommy. Puji Tuhan mereka berdua ya. Dan saya lihat luar biasa, mereka tetap setia berjaga di sana, bertahan dengan semua kegiatan yang ada ya. Kalau saya melihat anak-anak didik saya juga di mana-mana tempat, saudara, tetap setia melayani, hati saya sukacita ya. Itu lebih dari sukacita daripada punya mobil atau punya rumah baru ya. Lebih dari itu, saudara ya. Lagian saya juga tidak terlalu kepingin punya mobil. Nah, tapi ya kecuali kalau Tuhan kasih, itu hal yang berbeda. Tapi dalam arti itulah sukacita saya ketika melihat anak-anak saya tetap setia, ketika melihat adik-adik saya tetap setia, ketika melihat jemaat Tuhan tetap setia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan masa-masa pandemi corona ini, saudara ya. Jadi saya kalau baca di Facebook tuh, aduh, banyak orang menunjukkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan ada juga yang sudah mulai meragukan imannya, meragukan Tuhan. Nah, ini saudara ya. Nah, tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau saudara sudah diselamatkan, maka tunjukkanlah buah-buah keselamatan itu bagi orang-orang sekitar kita. Tunjukkan bahwa di tengah-tengah masa kesulitan, kesukaran ini, saudara tidak akan kehilangan ya minyak dan air anggur itu. Tidak kehilangan pengharapan di dalam Yesus, tidak kehilangan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Saudara tetap boleh bersukacita, menaikkan pujian saudara, ya, meninggikan Tuhan ya, di dalam semua hal, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan ya. Semua kita tunjukkan, saudara ya, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan cuma ngomong tok, saudara ya, ngomong tok tidak ada gunanya. Orang tidak bisa disegarkan hanya dengan omongan kita ya. Kita memotivasi orang itu menyegarkan orang, tapi ada saat-saat tertentu ya. Jadi omongan kata firman Tuhan, perkataanmu jangan hambar, penuh kasih. Tapi jangan penuh kasih saja, saudara. Kasih itu kan artinya beri ya, saudara. Jadi kalau saudara katakan mengasihi, ya saudara harus memberi ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, ada orang-orang ya memberi, mengasihi, memberi. Nah, itu saudara. Jadi kalau saudara bilang mengasihi tapi saudara nggak mau memberi, ya omong kosong ya. Saudara mengasihi gembala saudara, mengasihi hamba Tuhan yang mendidik mengajar saudara, tapi saudara tidak memberi uang saudara untuknya juga, omong kosong. Saudara mengasihi orang-orang sekitar saudara, keluarga, tapi tidak memelihara keluarga saudara, omong kosong. Nah ya, jadi kalau kita mengasihi itu artinya memberi. Nah, jadi bukan mengasihi hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kita, wujudkan nyata, memelihara orang lain, menolong, melayani ya, juga memberikan uang kita buat mereka yang tengah kesulitan, kesukaran ya. Saudara mengasihi Tuhan, memberi. Mengasihi Tuhan kok tidak memberi, mengasihi gembala kok tidak memberi, mengasihi orang lain tidak memberi, mengasihi pekerjaan Tuhan tapi tidak mau memberi, omong kosong. Nah ya, jadi mari Ibu, hari ini hari yang baik ya. Selalu hari baik, setiap hari hari baik. Buat saya semua hari-hari baik ya. Ini hari yang baik ya. Sepanjang hari ini saya percaya Roh Kudus akan pimpin saudara untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, untuk menyatakan karya keselamatan Yesus yang sudah saudara miliki, menyatakan diri saudara anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Kemanapun saudara mengasihi, baik dengan perkataan kita, tapi bukan hanya dengan lidah kita, tapi juga dengan perbuatan kasih kita, sehingga orang-orang sekitar kita sungguh-sungguh dapat menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan saudara ya. Jadi tidak usah diomong-omongkan, orang kan melihat saudara ya, wujud nyata dari kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara semuanya. Selamat pagi ya Bu Mas Niati, Abigail, selamat pagi.
Puji Tuhan, salam sehat ya. Salam buat Mas Giben. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik, saya percaya Roh Kudus sepanjang hari akan menuntun saudara, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil. Semua yang apa kita jamah boleh menjadi berkat. Saudara mengasihi saya, berilah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.